Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang luar biasa. Masih banyak perempuan dan anak di Bengkulu terpinggirkan dan menjadi korban kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual dan viktimisasi berlarut pada korban, melatar belakangi pengesahan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Inilah sejumlah kaum perempuan yang menyuarakan hak perempuan, menuntut atas keadilan penegak hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan juga anak. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan, kaum perempuan dalam komunitas perempuan peduli Bengkulu berharap angka kasus kekerasan seksual di Provinsi Bengkulu dapat diminimalisir dengan payung hukum ini. Mengingat existing undang-undang tidak mumpuni, kasus kekerasan yang meningkat, berkembangnya jenis kekerasan baru, serta viktimasi yang berlarut pada korban. Mungkin nggak semua kasus bisa diungkap karena nggak semua orang mau melapor. Tapi sebenarnya ada, ini seperti fenomena gunung es. Dia yang nampak ke permukaan itu nggak banyak, namun sebetulnya banyak. Dan sekarang sudah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dan itu ya satu bentuk dukungan dari negara ya untuk menjerat para pelaku kekerasan seksual. Tapi juga tidak cukup undang-undang, harus ada kesadaran hukum juga ya. Korban kekerasan seksual diminta untuk tidak bungkam. Hak penyintas kekerasan seksual telah diperjuangkan melalui undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, seperti hak rehabilitasi, restitusi, serta kompensasi. Tapi kadang-kadang saya membaca koran dan semacam, memang banyak kelemahan di pihak perempuan. Nah, oleh karena itu kita minta dengan undang-undang ini ya. Yang pertama kita minta kalau ada kekerasan perempuan di Bengkulu ini, mohon kiranya, terutama ya terus terang aja, kita mempunyai wakil kita yang di pusat, di provinsi, baik di DPR pusat, DPR ini belum ada kontribusinya terhadap kaum perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu ini. Ini sesuatu yang menggembirakan karena perjuangannya cukup panjang dari rancangan undang-undang. Pembahasan secara nasional itu membutuhkan waktu 6 tahun. Alhamdulillah di bulan April kemarin menjadi kado istimewa bagi perempuan dalam rangka untuk memberikan perlindungan khusus. Penyintas kekerasan seksual diharapkan dapat menjalani hidup dengan tangguh dan terjamin haknya, seiring dengan penegak hukum hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan seksual. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.